basahi sedikit lapnya supaya lap ini dia bisa menahan panas dari si, kalian dorong bawah, kalian bisa lihat di bagian bawah sini. Bagian bawah sini, nah pada bagian bawah kalian harus bersihkan dari kotoran yang ada. Jadi yang menjaga supaya tidak bocor ke arah sini, maka kita taruh. Halo semuanya, balik lagi saya Rio. Kita lagi ada di Expert Indonesia. Nah, mungkin ini salah satu video yang kalian tunggu-tunggu atau kalian suka cari-cari di YouTube ya. Gimana caranya perbaikin mesin atau tutorial cara perbaikin ini dan itu di dalam mesin kopi atau di dalam mesin espresso. Nah, kali ini kita akan bikin satu video tutorial mengenai gimana caranya maintenance ataupun pergantian part untuk karet gasket di bagian group head ini. Nah, rata-rata biasanya untuk Asterion ini kita sarankan itu pergantiannya setiap 6 bulan sekali. Nah, tapi Mas Rio, apa boleh nggak dipakai lebih dari 6 bulan? Biasanya boleh, cuman namanya karet dia pasti ada umurnya ya, apalagi kita waktu cabut pasang handle ini dia bergesekan atau tertekan atau bergesekan. Nah, itu juga pengaruh panas dingin, otomatis umur dari karetnya sendiri rata-rata sekitar 6 bulan sampai 8 bulan. Nah, kita sendiri punya beberapa paket untuk pergantian karet-karet di dalam mesin. Salah satunya yang per 6 bulan yaitu adalah karet gasket ya. Kalau lain-lainnya kayak karet steam itu biasanya per 12 bulan sekali. Oke, untuk sekarang kita akan coba tunjukin ke kalian gimana caranya pergantian karet gasket ini dilakukan sendiri di rumah atau di coffee shop kalian sendiri, itu dengan beberapa alat yang kalian harus punya atau harus kalian sediain. Contohnya yang pertama kita harus sediain itu adalah kunci L atau kita sebutnya di Indonesia ini kunci L, tapi ini Allen key namanya. Terus di sini ada obeng ya, rata-rata kita pakai plus minus. Kalau kalian nggak mau beli yang tipe satuan seperti ini, plusnya atau minusnya terpisah, kalian juga bisa beli seperti ini modelnya. Jadi bisa dicabut pasang, dia bolak-balik, bisa plus bisa minus ya. Jadi ini beli sekali tapi dapatnya 2 fungsi kayak gitu. Nah, kalau bisa untuk pergantian karet gasket di sini itu biasanya kita sediakan obengnya ini yang tidak terlalu panjang. Kenapa? Karena nanti kita butuh membuka bagian shower screen di sini. Jadi kalau obeng kita terlalu panjang, kita nggak bisa masuk nih ya. Cara kedua, copotin dulu atau lepas dari si grip tray ini, kita bisa lepas dulu. Tapi biasanya saya nggak terlalu sarankan, mendingan kalian punya obeng yang pendek atau model obeng, jadi bisa panjang bisa pendek. Oke. Nah, ini nanti akan kita buka. Oke, tapi kurang lebih seperti itu. Nah, kali ini saya coba nggak pakai sarung tangan, nggak apa-apa, tapi kita akan pakai lap yang bisa nahan panas atau kalian sudah basahi sedikit lapnya supaya lap ini dia bisa menahan panas dari si part yang akan kita keluarkan dari si group head, namanya shower screen. Pertama kalian buka portafilternya. Seperti yang kalian lihat di bagian shower screen ini adalah namanya shower screen. Di bagian tengah ini ada baut satu, bentuknya adalah baut min. Lalu kita bisa buka, tetapi sebelum kita buka, biasakan apapun yang kalian kerjakan itu kalian harus bersihkan dulu, terutama untuk bagian depan, bagian tengah dari bautnya sendiri yang berbentuk min atau plus itu kalian harus bersihkan dari kotoran yang ada. Jadi kalau kalian bersihkan si ujung dari obeng ini, dia akan bisa masuk dengan sempurna masuk ke dalam si bautnya, baik itu min ataupun plus. Oke, sekarang kita bersihkan dulu. Caranya seperti ini, kita masukin sedikit lalu kita dorong-dorong. Nah, ini bisa kalian lihat ada bekas kopinya.
Ini harus dibersihkan. Setelah yakin udah bersih, kalian bisa masukin dan kalian buka. Putar berlawanan arah jarum jam untuk membuka. Ingat, ini kita sedang mengerjakannya kondisinya panas, jadi kalian harus berhati-hati waktu melepaskan baut maupun bagian shower screen. Seperti ini. Nah, kenapa traynya tetap saya pasang? Jadi kalau ada terjadi apa-apa, dia jatuhnya akan di tray, bukan loncat atau hilang kemana, ke lantai atau kemana. Jadi dia akan jatuh di tray. Seperti ini. Shower screen-nya kita copot juga di sini. Kalian bisa masukin, copot, lalu kalian congkel. Lihat ya. Nah, di bagian dalam shower screen-nya sendiri kita bisa lihat ini kotor banget. Nah, ini mesinnya belum kita backflush bagian kanan. Terus di atasnya shower screen ini ada namanya diffuser. Diffuser ini ada dua. Ada yang diffuser yang nomor 2 yang kecil ini, dan ada satu lagi di bagian atas diffusernya yang tertempel di atas ini. Nah, ini kita bukanya. Kalian lihat di sini ada dua baut L ukuran 4 mili. Kalian harus masukkan kunci L di sini lalu dibuka. Seperti ini. Pastikan kuncinya masuk dengan sempurna. Lalu kita putar berlawanan arah jarum jam. Nah, untuk membuka biasakan menggunakan sisi yang pendek. Ya, di dunia teknik kita mengenal namanya momen inersia. Maka kita butuh tenaga atau bentuk gaya momen yang besar untuk waktu kita membuka. Maka gunakanlah bagian yang pendek menghadap ke bautnya, dan bagian yang panjang itu yang kalian pegang untuk memberikan gaya momen yang besar. Akhirnya kalian dengan mudah membuka bautnya. Ingat, bautnya juga panas, maka siapin ya, jatuh di sini. Berikutnya kita buka. Ada baiknya kalian punya kunci L yang ujungnya ini namanya ballpoint. Jadi kalian bisa dalam posisi miring seperti ini. Jadi nggak harus tegak lurus. Inilah gunanya dari ballpoint ini, supaya kalian aksesnya itu kalian bisa dalam posisi lurus dan posisi miring seperti ini kalian masih bisa gunakan. Nah, kalian lihat ya, seiring saya lepas di baut yang kedua, bagian diffuser yang atas yang nomor 1 udah mulai bergerak. Jadi kalian harus tahan dan putar bautnya supaya benar-benar lepas. Seperti ini. Ya, diffusernya keluar, bautnya keluar, lihat kotorannya. Nah, sampai di sini kalian bisa lihat bagian-bagian dari shower screen. Di sini ada shower screen, lebih tepatnya shower screen-nya di sini. Nah, ini ada bagian diffuser namanya atau pemecah dari aliran. Di sini juga ada diffuser nomor 1 dan ini nomor 2. Di sini dia mengeluarkan air dari satu titik disebar menjadi 5 titik, lalu dari 5 titik disebar menjadi 6 titik lagi di bagian diffuser nomor 2. Oke. Selanjutnya kita akan buka bagian karet di bagian dalam sini. Nah, tetapi kalau kalian karetnya itu sudah lama atau sudah mengeras, biasanya sangat sulit untuk kita bisa masukkan obeng lalu kita congkel seperti ini. Nah, cara pertama yang kalian bisa lakukan jika bertemu grupet Asterion seperti ini, di bagian atas dari grupet ini kita sudah sediakan baut. Nah, baut ini adalah akses supaya kalian bisa pasang kunci kalian di sini, lalu kalian bisa dorong dari atas supaya si karet itu keluar ke bagian bawah. Nah, untuk membuka kunci L di bagian atas kita pakai yang ukuran 5 mili seperti ini. Ingat, bagian yang pendek menghadap ke bautnya. Untuk memberikan gaya momen yang lebih besar, kita bisa kendorkan seperti ini. Kita buka. Nah, biasakan waktu kalian mengerjakan sesuatu, semuanya kalian taruh di dalam gelas.
semua baut, semua bagian harus tersimpan dalam gelas seperti ini. Termasuk juga baut yang di atas ini. Jangan lupa di sini ada bagian ring tembaga yang menjaga supaya tidak bocor ke arah sini. Maka kita taruh. Selesai sampai di sini, kita bisa pakai kunci L lagi dengan ukuran yang lebih kecil, 3 atau 4 mili, 3 mili bisa. Kalian bisa masukin ke bagian atas ini, lalu kalian dorong ke bawah. Kalian dorong ke bawah, kalian bisa lihat di bagian bawah sini. Bagian bawah sini, nah pada bagian bawah, kunci L-nya tembus ke bagian bawah, lalu mendorong karetnya. Nah, dari sini kita bisa mengeluarkan karetnya. Nah, kalau kalian lihat, di sini karetnya ini masih lentur ya, karena mesin ini baru. Tetapi kalau kalian sudah setengah tahun, ataupun 8 bulan, ataupun bahkan 1 tahun kalian nggak mau ganti, ini sudah mengeras, jadi mungkin agak kayak sedikit batu gitu ya. Dan biasanya tuh mulai retak-retak timbul di bagian karetnya. Nah, itu yang menyebabkan kalian waktu ekstrak kopi biasanya suka bocor dari bagian samping portafilter ini. Ya, suka bocor. Nah, ini dia menghadap seperti ini. Jadi bagian ini krusial banget atau penting banget dijaga supaya tetap optimal. Supaya waktu nanti 9 bar espresso yang kalian hasilkan tekanan dari pompa itu bisa masuk dan seluruhnya mengekstrak kopi dengan tekanan yang sama. Tapi kalau kalian tidak menjaga karet ini dan karet ini bocor dan kalian nggak ganti-ganti, bocor di bagian luar, nah biasanya akhirnya ekstraksi kalian itu rasanya turun karena tekanan yang 9 bar datang itu sebagian terlepas ke luar. Oke, seperti ini. Nah, kalau cara pengetesannya karet ini masih bagus atau enggak, kalian bisa pencet atau kalian bisa lihat di sini ada retakan atau tidak ya di semua sisi seperti ini. Kalau misalkan sudah keras, biasanya dipencet ini kelihatan retakannya. Yang lain, cara lainnya adalah di twist. Jika twist ini sudah keras, dia nggak bakal bisa ditwist kayak gini. Ya, itu artinya udah tanda-tanda kalian harus ganti. Oke, untuk bagian yang semua yang kita udah lepas, kita akan cuci bersih menggunakan sabun. Baik, juga kalian bisa pakai Kavisa ini untuk kalian rendam selama 10 menit. Pakai air panas, kalian rendam. Lalu setelah itu kalian bisa bilas bersih menggunakan sabun cuci piring. Kalau bisa dibilas dengan air mengalir sampai tidak meninggalkan bau sedikit pun. Lalu setelah itu kalian tinggal pasang semuanya balik dengan urutan yang terbalik. Oke, jika bagian atas ini yang terakhir kita buka, maka bagian ini yang pertama kali kita pasang. Oke, jelas ya? Urutannya kita balik, maka di bagian atas ini ada mereknya juga, itu menghadap ke atas. Jangan balik seperti ini ya, tapi mereknya menghadap ke atas. Nah, bagian atas ini nanti kita pasang menghadap ke atas seperti ini. Oke, kurang lebih seperti itu cara tutorialnya. Kalian tinggal putar balik semuanya. Semoga video ini bisa membantu kalian semua waktu kalian mau menangani pergantian karet di bagian grouphead ini secara sendiri. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Bye.